Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri ruang tertutup, di mana korbannya seorang astrolog wanita. Kasus ini terjadi di sebuah pavilion mewah, dan kebetulan Kogoro Family sedang berkunjung ke sana untuk memenuhi permintaan sebuah direksi majalah untuk membuktikan seorang detektif dan seorang peramal yang disinyalir punya indera keenam dalam menjalani profesi masing-masing. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinopsis cerita Detektif Conan episode ke-512. Nampak di sebuah rumah mewah kediaman seorang astrolog bernama Reika. Terlihat Kogoro yang sedang berdiskusi dengan Reika terkait profesi masing-masing. Di hadapan mereka ada Ran, Conan, seorang editor bernama Tamura, dan Katsuragi, seorang direktur majalah. Saat ini mereka sedang mendokumentasikan diskusi Kogoro dan Reika untuk proyek majalah mingguan. Tak lama datang seorang wanita bernama Yuka, murid sekaligus keponakan Reiko. Dia mengabarkan adanya telepon dari seorang klien. Namun Reiko berkata, "Aku sedang sibuk kerja, nanti kuhubungi begitu selesai." Yuka pun meninggalkan lokasi. Usai itu, mereka melakukan pengambilan gambar di depan mansion. Di saat itu Conan tertarik dengan hiasan kaca di depan mansion itu. Kata Katsuragi, hiasan kaca itu didesain sendiri oleh Reika, termasuk pavilion tempatnya bekerja sebagai peramal dan menerima klien. Alasan Katsuragi tahu hal itu karena mereka rekan bisnis. Tak lama datang seorang artis bernama Midorikawa yang sudah membuat janji bertemu dengan Reika. Kogoro nampaknya senang bisa bertemu aktris cantik di lokasi itu dan sempat merayu Midorikawa. Ringkas cerita, di saat yang lain menunggu di ruang tamu, Midorikawa dan Reika berbicara empat mata di sebuah ruang pribadi. Terbesit pernyataan di mana Midorikawa ingin lepas dari kerjasama yang menurutnya selama ini telah merugikannya, di mana Reika mengetahui rahasia Midorikawa dan selalu memerasnya. Reika sendiri tidak mengekang Midorikawa secara utuh, karena Reika akan melepaskannya apabila ada penggantinya, alias peran Midorikawa dilanjutkan oleh orang lain dengan kriteria sama, yaitu punya rahasia pribadi untuk mengancamnya. Setelahnya nampak Reika dan Midorikawa keluar ruangan. Di saat itu Reika berkata kepada Kogoro untuk sesi acara berikutnya adalah peramalan keberuntungan. Waktunya menjelang petang dengan alasan dirinya harus bersiap terlebih dulu. Lalu Reika berpesan kepada Midorikawa untuk datang ke pavilion jam 5 sore. Reika pun pergi ke pavilion untuk bersiap-siap. Reika mengeluarkan sebuah kunci berliontin dari balik gaunnya. Usai membuka kunci pintu pavilion, Ran datang berbicara pada Reika. Dia menyatakan ingin diramal keberuntungannya juga. Reika nampaknya tahu kegelisahan Ran terlihat dari raut wajahnya. Reika pun berjanji akan meramal Ran setelah acara direksi majalah selesai. Sebagai gantinya, Reika memberikan sebuah liontin berlian sebagai jimat keberuntungan. Awalnya Ran menolaknya karena tidak mau menerima benda berharga seperti itu, sehingga Reika memaksa liontin itu dipinjamkan. Dia akan mengambilnya saat meramal Ran. Ran pun setuju. Jam sudah menunjukkan setengah 6 sore. Nampak Conan yang murung duduk di depan mansion.
Dia mengeluh seharusnya saat ini dia sedang main bola dengan detektif boy lainnya. Di saat itu Conan melihat burung berekor biru hinggap di dekatnya, lalu terbang menuju atap pavilion. Sesi berikutnya tiba. Mereka pun memanggil Reika, namun tidak ada jawaban, sehingga semua orang berkumpul berusaha membuka pintu pavilion. Mereka pun bergegas melihat keadaan Reika melalui jendela luar pavilion karena pintu pavilion terkunci. Dan ternyata terlihat melalui jendela ruangan pavilion berantakan. Reika tergeletak dengan luka di perutnya. Jendelanya terbuat dari tralis besi sehingga tidak memungkinkan mereka lewat jendela samping. Katsuragi pun naik ke atap pavilion itu dengan bantuan Kogoro dan Tamura, karena bagian tengah atap tersebut terbuat dari kaca. Lalu Katsuragi memecahkan kaca atap dengan kakinya sehingga bisa masuk ke dalam. Tanpa ragu Katsuragi mengambil kunci pintu pavilion lalu segera membuka pintunya. Aksi Katsuragi ini diperhatikan oleh Conan. Naasnya Reika sudah tewas. Polisi dan ambulan datang. Setelah kronologi kejadian dijelaskan kepada polisi dan korban dibawa ambulan, polisi menyatakan kasus pembunuhan ruang tertutup itu terjadi sekitar pukul 5 sore. Di saat itu Conan menemukan bulu burung berwarna biru di tumpukan pecahan kaca. Tentu saja itu hal yang janggal. Bagaimana bisa bulu itu masuk ke dalam pavilion? Karena Conan melihat burung berekor biru itu terbang ke pavilion sekitar jam setengah 6 sore. Setelah polisi mengkonfirmasi kunci pavilion, Chiba melaporkan bahwa kunci tersebut merupakan jenis berongga, di mana tidak bisa diduplikat oleh sembarang orang kecuali pembuatnya, dan untuk membuat kunci cadangan akan dikenai biaya kredit yang langsung dipotong dari pemilik kunci menggunakan kartu khusus, sehingga disimpulkan sangat tidak mungkin kunci tersebut diduplikat oleh orang lain. Polisi pun menginterogasi satu demi satu. Awalnya Katsuragi mengira Yuka memiliki kunci cadangan karena jelas dia keponakan sekaligus murid Reika. Namun ternyata Yuka tidak memiliki kunci cadangan. Selain itu, Katsuragi membeberkan masalah pribadi Yuka dengan Reika yang sempat bertengkar akibat Reika melarang Yuka mengisi kolom ramalan untuk majalah. Yuka tidak bisa mengelaknya. Katsuragi nampaknya terus memojokkan Yuka, di mana dia berasumsi setelah kematian Reika, sudah jelas semua harta dan profesinya akan diwariskan kepada Yuka, satu-satunya keluarga sekaligus murid. Hal ini bisa menjadi motif. Namun, Ran bersaksi, di sore hari itu, Yuka selalu bersamanya di dapur, menyiapkan makan malam. Kemudian Midorikawa menyatakan bahwa dirinya memang datang ke pavilion di jam 5 sore. Tapi saat mengetuk pintu, Reika berkata, "Aku sedang sibuk kerja, nanti kuhubungi begitu selesai." Sehingga Midorikawa menunggu di ruang tamu. Kalimat itu sedikit mengganggu Conan, seakan dia pernah mendengar itu sebelumnya. Ternyata di hari sebelumnya, Midorikawa juga menemui Reika, dan saat keluar pavilion, sempat berkata ingin melenyapkan Reika. Hal ini didengar salah satu staf Katsuragi yang saat itu sedang berkoordinasi untuk acara hari ini. Pada akhirnya Midorikawa menceritakan pemerasan Reika terhadapnya, di mana Reika tahu rahasia pribadi Midorikawa dan menggunakan rahasia itu untuk memerasnya. Polisi pun melanjutkan interogasi berikutnya. Di saat itu Ran pergi ke dapur menyiapkan teh. Conan yang merasa aneh dengan raut wajah Ran segera menyusul ke dapur dan bertanya. Ternyata Ran merasa kecewa karena tidak menyangka Reika bersikap kejam terhadap Midorikawa. Ran berpikir Reika adalah wanita baik, bahkan sempat memberinya liontin berlian gantungan kunci pavilion saat Ran meminta untuk diramal. Conan pun bertanya kapan liontin itu diberikan. Ran menjawab sesaat usai pemberitahuan sesi ramalan keberuntungan kepada Kogoro Mori di ruang tamu. Conan pun bergegas kembali ke pavilion dan mengecek ulang pecahan kaca. Di sini Conan tersenyum, yang artinya sudah mengetahui siapa pelakunya. Berikut triknya. Di saat polisi menyuruh 3 orang tersangka untuk dibawa ke kantor polisi, yaitu Yuka, Midorikawa, dan Katsuragi, Conan membius Kogoro dan memulai deduksi Kogoro tidur. Lalu berkata, "Tunggu, Inspektur Megure, Anda hanya perlu membawa pelakunya saja." Trik kali ini sangat sederhana.
Karena tidak ada kunci duplikat, semua orang akan berpikir ini merupakan kasus ruang tertutup. Namun nyatanya tidak. Si pelaku dengan mudah menemui korban dan membunuhnya di pavilion. Usai itu dia mengunci pavilion dari luar dan membuat lubang di atap kaca pavilion untuk memasukkan kunci ke dalam, sehingga tercipta ruang tertutup. Sebenarnya saat Midorikawa datang ke pavilion, Reika sudah tewas. Suara yang didengarnya adalah rekaman tape. Kogoro pun meminta Tamura memutar ulang rekaman. Dan memang ada kalimat yang sama persis, yaitu ketika Yuka mengabarkan adanya telepon kepada Reika di tengah sesi acara direksi majalah. Untuk menyempurnakan trik pelaku, dia yang harus memecahkan kaca atap pavilion karena kaca tersebut telah berlubang. Polisi hanya perlu mengecek kembali pecahan kacanya. Ada bagian berwarna merah dari atap kaca itu. Dan sejak awal, pelaku menargetkan Yuka sebagai kambing hitam. Naasnya, Yuka tidak punya kunci cadangan sehingga tujuannya menjadi kacau dan berusaha menuduh atau mengkambing hitamkan orang lain yang berpotensi seperti Midorikawa. Pelakunya adalah Katsuragi. Tentu saja Katsuragi mengelaknya dan meminta bukti. Kogoro pun bertanya, bagaimana kau tahu kunci pavilion itu secara langsung tanpa memilahnya? Padahal saat itu banyak kunci berserakan. Katsuragi menyatakan bahwa kunci pavilion itu ada gantungan khusus berbentuk liontin berlian. Itu sudah sering dia lihat. Namun kenyataannya, gantungan liontin berlian itu dititipkan kepada Ran sebelum mereka pergi ke pavilion. Ran pun menunjukkan liontin yang dimaksud dan hal ini jelas mengejutkan Katsuragi. Sekaligus bukti tak terelakkan untuknya. Katsuragi pun mengakuinya. Motifnya karena Reika memerasnya dengan upaya akan membeberkan kinerja direksi majalah yang buruk ke penerbit lain. Akibatnya dana investasi direksi majalah sudah terkuras habis dan membuatnya diambang kebangkrutan. Polisi pun menangkap Katsuragi. Kasus pun ditutup.